Nah hari ini kita akan belajar mengenai kata berkenan ya. Berkenan itu kalau dalam bahasa Ibraninya ratzah gitu ya. Atau kalau bahasa Yunaninya eurestos. Eurestos gitu ya. Kalau bahasa Jawanya rausah ngono ya. Bahasa Jawane gitu ya. Jadi apa sih arti bahasa Indonesianya itu ya? Kalau bahasa Indonesianya kita sering membaca di Alkitab itu artinya berkenan. Kalau dalam bahasa aslinya itu hampir-hampir sama kok sama bahasa Indonesianya. Disukai, menyenangkan, diterima. Jadi itu artinya berkenan dalam bahasa aslinya. Jadi next, apa yang dimaksud dengan ibadah yang berkenan? Itu ibadah yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Ibadah kita hari ini cuma untuk menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan sangat disukai Tuhan, penuh penyembahan, penuh doa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu ibadah yang disukai, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dapat diterima dengan baik oleh Tuhan, gitu ya. Saya yakin dan percaya ibadahnya JKI MCC ini sangat berkenan di mata Tuhan. Amin ya. Saya sering sekali kalau setiap kali saya ke sini saya merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kehangatannya, lemah lembutnya, sentuhannya di hati kita itu sangat kita rasakan ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ibadah yang berkenan di mata Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar ibadah yang tidak berkenan di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini pernah ke KKR yang spektakuler? Yang luar biasa gitu ya. Tahun 2022 kemarin itu di GBK itu ya. Itu gereja Tiberias itu mengadakan Natal yang luar biasa gitu ya. Diklaim jemaatnya itu sekitar 85.000 jemaat gitu ya. Memang saya lihat luar biasa spektakuler, jarang sekali ada acara seperti itu di Indonesia. Ya puji Tuhan acaranya berlangsung dengan sukses, penuh hikmat, aman gitu ya. Tidak ada kecelakaan apapun gitu ya. Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah mereka. Itu saya lihat panggungnya itu teko ruko kuno sampai teko gede panggungnya. Dari ujung ruko sana sampai ujung sana. Kira-kira 50 meter lebar panggungnya. Terus koyok anu lah. Panggungnya kalau anak-anak muda ini panggungnya Ed Sheeran gitu ya. Panggungnya Coldplay gitu ya. Gede sekali ya. Terus sound systemnya tuh bum bum bum. Itu miliatan harganya. Miliat gitu ya. Nah itu belum lagi LCD-nya ya. LCD-nya besar sekali itu kayak bioskop gitu LCD-nya. Terus belum lagi lighting-nya ya, tata cahayanya. Jadi saya lihat luar biasa megah gitu ya. Dan saya lihat pengisi atau pelayan-pelayannya itu sangat profesional sekali ya. Baik usher-nya, sampai ke pemain musik, sampai sama song leader-nya itu profesional semua, luar biasa semua gitu ya. Nah, kalau di Alkitab, itu pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan 100 kali lebih spektakuler. Nah hari ini kita belajar mengenai hal itu. Jadi Daud, Raja Daud, di saat dia pertama kali menjadi raja menggantikan Saul, itu Daud pernah melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan Daud pernah melakukan penyembahan atau ibadah yang bukan spektakuler lagi, istilah sekarang mega spektakuler gitu ya. Jadi di saat Daud menjadi raja Israel, itu Daud punya kerinduan mengenai tabut perjanjian, tabut Allah. Tabut Allah itu pernah direbut sama Filistin, Bapak Ibu Saudara. Tapi bangsa Filistin tidak kuat menahan tabut perjanjian itu. Karena sering menimpa kecelakaan, bencana gitu ya. Banyak kesialan di dalam negara Filistin ya. Sehingga bangsa Filistin terus tak balik noe tabutnya timbang aku sial gitu ya. Terus dititipkan ke rumahnya Abinadab, Bapak Ibu Saudara. Rumahnya Abinadab itu di Kiryat Yearim gitu ya. Nah, mari kita sama-sama belajar mengenai peristiwa ini. Next, saya bacakan ya. Ini mungkin agak panjang ya. Jadi kita akan belajar mengenai unacceptable worship atau penyembahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Next. Nah, ini ceritanya ini ada di dalam 2 Samuel 6 dan paralel dengan 1 Tarawih 13. Sama ceritanya. Jadi cuman saya lebih suka yang di 1 Tawarikh karena lebih detail Bapak Ibu Saudara. Cuman ada beberapa bagian yang saya tambahkan dari 2 Samuel 6 juga nanti. Asik ceritanya, kalau nggak dibedah satu-satu,
Kita cuma sekedar baca dongeng Bapak Saudara. Tapi karena waktu itu saya dijelaskan sama beliau, jadi bedahnya itu per kata. Satu sampai kuliah saya ini 20 jam. Kuliahnya saya ini dalam 20 jam, jadi setiap hari saya kuliah 5 jam. Yang akan saya bagikan dalam waktu 45 menit ini Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara cuma menikmati intisarinya gitu ya. Kayak jeruk itu diperes gitu. Nek saya ngoncai jeruk nih, sak kulit-kulitnya sak biji-biji itu saya waktu itu kuliah. Nah, setelah jadi jus jeruk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara gitu ya. Nanti Bapak Saudara urunan bayar kuliah saya gitu ya. Oke, saya baca di 1 Tarawi 13, itu satu pasal nanti ceritanya. Yang pertama, ayat yang pertama, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Nah, itu kalau dalam kondisi hari ini, Pak Prabowo berunding dengan Kapolri dan Panglima TNI dan Menteri Agama dan para pemuka-pemuka agama gitu ya. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Jadi Raja Daud punya kerinduan, ayo kumpul kabeh ya dengane Yerusalem gitu ya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita mengindahkannya. Jadi waktu zamannya Saul itu lupa gitu loh. Kalau kita ini punya tabut perjanjian yang sangat luar biasa itu ya. Terus next, maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu gitu ya. Dari ayat ini, ayat 1 sampai 3 ini, ada yang aneh enggak? Fine-fine aja ya. Bahkan saya bisa melihat kerinduan Daud mengembalikan tabut perjanjian yang dulu direbut bangsa Filistin, balik ke negara Israel, taruh di kota Yerusalem. Bahkan Daud pun sudah menyiapkan kemah yang luar biasa untuk menaruh tabut perjanjian itu, terus ditaruh juga orang-orang Lewi untuk melayani tabut perjanjian itu gitu ya. Nggak ada salahnya ya, saya rasa luar biasa. Next. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju ke Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim, rumahnya Abinadab itu. Nah ini kalau dibaca di 2 Samuel 6, next. Yang dikumpulkan Daud berapa orang Bapak Saudara? 30.000 orang. Jadi Daud mengumpulkan orang-orang sebanyak 30.000 orang untuk melakukan ibadah ini ya. Itu petugasnya tok, pelayannya tok itu 30.000 orang. Bukan jemaatnya ya, jadi masih pelayannya tok ini. Balik lagi, baik. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Bala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Artinya apa? Saya yakin dan percaya Daud ini kan kaya raya. Ya, mungkin naik sekarang itu dinaikno mobil Rolls Royce gitu ya. Tabutnya beli Rolls Royce, taruh tabutnya di atas, cari sing pickup, Rolls Royce sing pickup ngono ya. Nek ono ya. Jajak sing sedan sing pickup gitu ya. Jadi bisa dilihat kayak mobilnya itu loh waktu Paulus mobilnya. Jadi Paulus bisa dilihat sama semua pengunjung itu. Itu ilustrasi saya. Jadi kalau baca Alkitab harus berimajinasi Bapak Saudara. Karena Alkitab ini cerita gitu ya. Jadi kita bayangkan, wih Daud pakai kereta yang baru, ya toh, ditarik sama lembu. Kita bayangkan keretanya itu pasti berlapis emas ini keretanya. Daud raja ya, kaya raya ya, ngangkut tabut perjanjian ini nggak main-main ini tabut perjanjian. Dan Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di depan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian. Nah ini alatnya komplit, alat musiknya nih, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri.
Wes kayak orkestra kalau zaman sekarang ini, komplit alat musiknya itu komplit sekali dan dilakukan sebelumnya lagi. Nah, dilakukan atau dikerjakan oleh 30.000 orang yang pilihan. Bapak Ibu. Di sana ditulis orang pilihan sebanyak 30.000 orang. Kalau diperkirakan tuh ya, song leadernya itu ya, PAW-nya tadi ibu ini ada 10.000. Wah, pemain musiknya ada 10.000. 30.000 kita bagi 3 ya. Penarinya yang biasa nari-nari di sini, nah ini ya, nah, itu ada, bukan ya, ada 30.000. Wah, penari ada 10.000. Coba bayangkan ada WL atau song leader, Sidney Muhede, Frankie Kuncoro, Angel Peter gitu ya. Itu 10.000 orang banyaknya nyanyi bareng untuk menyambut tabut perjanjian. Terus pemain bandnya itu kayak bandnya band Noah gitu ya. Ono 10.000 gitu ya. Noah, Dewa 19 komplit pokoknya. 10.000 orang gitu ya. Penarinya, dancernya itu ada 10.000 orang. Itu kira-kira kayak gini, next. Nah, Bapak Ibu Saudara pernah lihat pembukaan Olimpiade? Kira-kira kayak gini, next. Nah, ini pembukaannya SEA Games yang di Indonesia kapan lalu. Itu penari tarian Aceh ini, yang bareng-bareng serempak itu. Banyak itu orangnya, iya betul. Itu kira-kira ilustrasinya seperti itu. Next, ini yang lebih tepat lagi, oke next. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ini, itu di Brasil, itu tiap tahun, itu ada parade, Rio de Janeiro gitu ya. Itu puluhan ribu orang, next. Kira-kira kayak ginilah gambaran saya mengenai peristiwa Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumahnya Abinadab ke Yerusalem. Luar biasanya itu seperti ini, amazingnya, spektakulernya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada penarinya, ada pemain bandnya, ada penyanyinya gitu ya. Jadi zaman itu sudah spektakuler Bapak Ibu Saudara. Dan dilihat oleh seluruh bangsa Israel, seluruhnya suruh kumpul di Yerusalem waktu itu. Ayo kumpul sini semua, ayo kita ngelihat kedatangan tabut perjanjian Allah gitu ya. Next, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya bacakan, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan, nah ini hati-hati. Saya baca, kok ono kirik nang nggone Alkitab iki. Jadi pengirikan ini ya. Nek wong Jawa, kok ono kirik nang. Jadi pengirikan itu kayak orang sekarang ini penyelepan beras. Ya, memisahkan antara biji gandum sampai jadi, ya siap jadi penyelepan beras gitulah. Dari padi ke beras gitu. Itu pengirikan ya, hati-hati Bapak Ibu. Duduk dodol kere iki. Kidon, maka Usa itu yang ditunjuk sama Raja Daud untuk mengawal. Usa itu imam juga dari bangsa Lewi ya. Jadi maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir gitu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Marah Tuhan tuh. Tuhan tidak berkenan atas penyembahan ini gitu loh. Dari awal sampai akhir Tuhan enggak berkenan. Terakhir Tuhan mangkel, marahnya itu yang kena Usa. Lalu Tuhan membunuh Usa oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya pada tabut itu dan ia mati di sana di hadapan Allah. Daud marah gitu loh. Kenapa Daud marah? Entek duit akeh Daud ini. Habis duit banyak Daud ini. Kira-kira perkiraan saya untuk pembukaan SEA Games kemarin itu ya. SEA Games-nya Indonesia yang tahu ya SEA Games itu ya. Indonesia untuk pembukaan tok habisnya 350 miliar. Zaman itu bisa, kalau Daud ini kan 100 kali lipatnya ini habisnya ini. Marah, loh ya apa sih Tuhan ini? Aku sudah memberikan yang terbaik loh untuk Tuhan. Tapi Tuhan kok tetap marah, bahkan membunuh Usa. Disambar petir lagi pembunuhnya itu sama Tuhan. Dikatakan di sana, karena Tuhan telah menyambar Usa. Gitu ya. Jadi ilustrasinya itu seakan-akan di siang bolong, di tengah-tengah ibadah, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba ada petir menyambar Usa. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti itu. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Salah opo aku ya. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Jadi Daud blank.
Apa sing salah ya? Enggak merasa salah Daud ini. Oh ngaku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya lihat pertama bacanya, iya loh, apa ya salahnya Daud ini ya? Kok sampai Tuhan marah, Tuhan murka tulisannya itu. Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabu itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Ya, dititipno lagi, habis rumahnya Abinadab, diberkati luar biasa, dititipno ke Obed-Edom. Gitu ya. 3 bulan lamanya, saya ulangi, 3 bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin ya. 3 bulan, Daud itu tenger-tenger, 3 bulan, mikirnya 3 bulan, apa ya salah ya, apa ya salah ya. Aku sudah melakukan yang terbaik, semua yang ada orang pilihan bangsa Israel, saya persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Melakukan penyembahan ini. Kok Tuhan masih tidak berkenan gitu loh. Saya sudah memberikan kereta baru untuk ngangkut tabut perjanjian itu. Saya marah Tuhan, aneh ini. 3 bulan lamanya Raja Daud tenger-tenger, ambil mikir gitu ya. Jadi pada awalnya memang Daud kan ditulis marah sama Tuhan gitu ya. Setelah marah, dialah jadi takut. Iya ya, baik-baik ono salah ya aku ya. Jadi dia mulai merenung selama 3 bulan itu. Pada akhirnya Daud diskusi dengan para imam dan para suku Lewi gitu ya. Apa sih salahnya? Nah, mari kita sama-sama belajar ya. Penyembahan kita, ibadah kita yang Bapak Ibu lakukan di gereja maupun di rumah, yang sekiranya menurut Bapak Ibu Saudara baik dan benar, itu belum tentu baik dan benar di mata Tuhan. Belum tentu Tuhan berkenan ya. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Next. Yang pertama, Raja Daud tidak minta penunjuk Allah. Saya tadi kan berikan ilustrasi Pak Prabowo berunding dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima, serta Menteri Agama dan para pemuka agama. Ya, Daud lupa. Kalau alangkah baiknya melakukan sesuatu penyembahan, itu minta petunjuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di 1 Tarawih 15 ayat yang ke-13, kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Yang bawahnya, 15 ayat 13 ya. Sebab karena pertama kalinya kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak minta petunjuknya seperti seharusnya. Akhirnya Daud ketemu, oh iya ya, aku melakukan pemindahan ini, itu atas kehendaknya Daud sendiri gitu loh. Bukan kehendaknya Tuhan. Meskipun niatnya baik, tapi belum tentu Tuhan berkenan Bapak Saudara. Setelah Daud berunding dengan para imam itu, akhirnya dia nyadar, kalau iya ya, bukan kehendaknya Tuhan ini ya, ini kehendak pribadiku ini ya. Jangan karena merasa dekat sama Tuhan, itu terus tidak pernah minta petunjuk Tuhan. Selalu meremehkan Tuhan ya. Jadi kita kadang merasa berhak atau boleh melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan karena kedekatan kita sama Tuhan. Gitu. Contohnya kayak Saul ya, Raja Saul. Merasa diurapi sama Tuhan, Raja pertama bangsa Israel. Tanpa melalui minta petunjuk Tuhan, dia melakukan tugas seorang imam gitu ya. Pada akhirnya Tuhan pun nggak berkenan. Bahkan akhirnya Saul pun diganti sama Daud karena hal yang seperti itu gitu ya. Saya tuh pernah lihat satu KKR luar biasa besar ya di Kenjeran gitu ya. Memang niat dan maksudnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa, yang pasti KKR tersebut dalam ini gede sekali KKR-nya, spektakuler gitu ya. Batal Bapak Saudara. Karena hujan yang sangat lebat. Jadi nggak ada yang datang. Meskipun sudah siap semua pelayannya, asyirnya, segala macam timnya, gede sekali Kenjeran, kan banyak tanah kosong di sana. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, batal itu acaranya. Itu yang saya maksud dengan jangan merasa dekat dengan Tuhan, sehingga kita meremehkan Tuhan gitu ya. Yang kedua, kenapa kok Tuhan tidak berkenan dengan penyembahan yang luar biasa ini? Next.
Tadi saya bacakan bahwa tabut perjanjian Allah itu diangkut dalam kereta yang baru. Padahal itu sangat amat salah Bapak Ibu Saudara. Kalau sesuai dengan perjanjian lama, saya bacakan di 1 Tawarik 15 ayat 15 ya. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Paham Bapak Ibu Saudara? Seperti yang diberitakan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud niatnya baik, ojo dipanggul, nggak keren. Ayo ambilkan kereta yang baru, pakai lembu-lembu 2, niatnya Daud baik. Kereta baru ya itu tadi, ilustrasi saya, pasti penuh emas ini keretanya, berlapis emas gitu ya, baru. Tapi Tuhan tidak berkenan loh. Tuhan maunya tetap dipanggul sama bahunya orang Lewi. Ya toh? Jangan karena merasa sudah kaya gitu ya. Terus memberikan fasilitas gereja yang spektakuler. Itu belum tentu ibadahnya berkenan di mata Tuhan Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu di gereja-gereja yang mega church itu ya, mic ini harganya berapa Pak? Mic-nya 75 juta, satu 75 juta, sound systemnya miliatan. LCD itu saya tanya, kemarin kan saya tanya sama Doni, LCD mungkin tak pira kira-kira BCC itu. LCD-nya BCC kan nggak gede ya. Kalau di gereja-gereja mega church gede wis sampai sana. Yang sekecil itu aja 850 juta. LCD-nya BCC itu. 3 LCD tapi ya, atas, bawah sama depan yang tampak dari luar. Kita mbak, nek sang gereja gede kula miliatan berarti LCD itu miliatan Bu. Sound system, lighting, alat musik, top semua. Sama seperti Daud, memberikan kereta yang baru kepada tabut perjanjian, tapi tetap Allah tidak berkenan. Artinya apa? Fasilitas di dalam gereja, sespektakuler apa, belum tentu menyenangkan hati Tuhan, Bapak Saudara. Yang penting hati kita, Bapak Saudara. Bagaimana cara kita menyembah, ketulusan hati kita, kerelaan hati, itu yang dilihat Tuhan, bukan fasilitas kok. Terbukti dari kejadian Daud pun Tuhan tidak berkenan. Next, ini yang paling penting. Dari cerita tadi, tidak ada kata-kata Daud mempersembahkan korban bakaran, Bapak Saudara. Tapi setelah diskusi sama para imam, oh iya, ono sing keri korban bakaran, Bapak Saudara. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkan 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Kalau di ayat yang paralel dengan cerita ini di 2 Samuel 6, apabila pengangkat tabut Allah itu melangkah maju 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ia mengorbankan seekor lembu. Ayo korban, gak tutuk-tutuk iki. Ayo korban, seekor lembu dan anak lembu. Tiap 6 langkah. Gak main-main ini. Itu Daud pun baru nyadar itu baru 3 bulan itu. Merenung, diskusi sama para kepala imam gitu ya. Baru nyadar, iya ya, aku lupa ngasih korban persembahan. Saking meremehkannya Daud, hal-hal yang esensial paling penting inti dari ibadah dilupakan sama Daud loh. Korban persembahan. Jadi kemarin kan saya ini kan suka membayangkan, imajinasi dan juga kurius, jadi usil gitu ya. Jarake piro sih gini ya, dari Kiryat Yearim sampai ke Yerusalem gitu ya. Saya browsing. Ternyata jaraknya dari Kiryat Yearim ke Yerusalem itu 10.000 kilometer. 10 kilometer. Kayak kene nanggone Sidoarjo gitu lah, kira-kira. Gak sampai ya. Gak sampai Sidoarjo ya, sampai Juanda gitu mungkin ya. Tidak jauh ternyata, rumahnya Abinadab ke Yerusalem itu enggak jauh. Lah saya lihat 10.000 kilometer itu berapa langkah gitu ya. Ternyata 10.000 kilometer itu 32.800 langkah. Lah kalau tiap 6 langkah, itu kan ditulis, tiap 6 langkah mengorbankan seekor lembu dan anak lembu. Ya, 2 ya di dia. Itu Daud mengorbankan 5.464 anak lembu dan 5.464
lembu Bapak Ibu. Kira-kira 11.000 ekor yang dipersembahkan Daud sepanjang 10 kilometer itu 11.000 ekor. Duitnya piro kira-kira 11.000 ekor? 11.000. Lembu itu kan kayak sapi ya. Zaman itu kan lembu kan sekarang kan namanya sapi. Sapi itu kan satu ekor kan 20 jutaan kira-kira. Daud itu untuk korban bakaran tok itu mempersembahkan 281 miliar Bapak Saudara. 10 kilometer itu motong lembu itu entek 218 miliar. Itu saya ngitung pakai kalkulator itu. Luar biasa apa namanya? Persembahannya Daud gitu ya. Jadi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, di saat Bapak Ibu Saudara beribadah di gereja atau dimanapun, jangan lupa memberikan korban persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan enggak ngelihat nilainya, Tuhan enggak ngelihat jumlahnya, Tuhan ngelihat hati Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, yang terakhir, mengenai next, nah ini, Daud di saat melakukan ibadah yang pertama, dia memakai jubah raja. Lupa Daud, lupa diri. Bukan jubah seorang imam. Hal itu terungkap di 1 Tawarik 15 ayat yang ke-27. Daud memakai jubah ya, ini ya tulisannya ya, memakai jubah dari kain lenan halus. Itu kalau dalam bahasa aslinya, bukan Daud memakai jubah, kalau dalam bahasa aslinya ditulis, and David was clothed. Artinya sebelumnya, itu Daud memakai jubah yang terbuat dari kain linen yang halus kalau itu tulisannya. Kalau ini fine linen, kain linen yang terbaik. Jadi di saat ibadah penyembahan yang pertama, itu Daud tidak memakai jubah seorang imam Bapak Ibu Saudara. Bahkan memakai jubah kerajaannya, jalan di depan gitu ya. Next. Kira-kira ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada lembu, ada tabutnya ditarik lembu, Usa megang waktu tergelincir. Daudnya pakai baju raja Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bahaya sekali ya, bahaya sekali apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali pemuka-pemuka agama Kristen terutama ya, itu yang disorot. Bahkan ada Instagramnya khusus untuk menyorot pemuka-pemuka agama yang memakai jubah bermerek gitu ya. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, bukan ya? Belum ya? Jadi nama, saya pun juga followernya. Saya juga follow. Saya takut foto saya tergantung di sana. Jadi ada satu Instagram, akun Instagram itu ya, itu yang menyorot pendeta-pendeta atau pastor-pastor, itu yang outfitnya, pakaiannya dari atas sampai ke bawah itu mahal Bapak Ibu. Dan saya lihat sendiri, wih, gewendeng iki rek klambine rek. Ada yang sekali khotbah itu bajunya dari atas sampai ke bawah itu kalau ditotal sekitar 450 juta. Pendeta ini, bukan pengusaha ya. Iya. Mulai ini lihat ndi ya tak sanggung. Dari jam tangannya, bajunya, sabuknya, celananya, sepatunya itu kalau total dari atas bawah itu dan pas akun tersebut membeberkan gitu ya. Oh ini bajunya merek ini kan ada itu. Harganya sekian, jamnya merek ini harganya sekian, itu sekitar segitu. Itu saya juga kaget gitu loh, kok cek wah larangi gitu baju dari atas sampai bawah ini ya. Dan menurut saya kurang etis lah, menurut saya kurang etis ya. Karena Daud pun juga tidak berkenan Tuhan sama kondisinya Daud waktu menyembah ini gitu. Karena Daud memakai baju kebesaran ini. Kalau dilihat dari ilustrasinya tuh Daud pakai mahkota, pakai jubah yang terbaik, dari kain linen yang terbaik gitu ya. Itu pun saya rasa juga ratusan juta juga waktu itu. Tapi Tuhan tetap murka Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak melihat baju Bapak Ibu Saudara waktu ibadah. Ya. Yang penting baik, sopan, rapi gitu ya.
Saya tuh pernah ibadah, saya sering cerita bahwa saya pernah berjemaat itu di gereja international church gitu ya. Saya kebetulan jadi koordinatornya yang sore gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu saudara ngelihat jemaatnya, ya kan bule-bule itu ya, sandalan, katoan pendek, ada yang kaos kutuangan loh. Itu berjemaat karena di sana enggak masalah gitu ya. Gembalanya pun enggak masalah, yang penting hati kalian gitu ya. Jadi gereja bukan tempatnya kita jor-joran baju kita Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita ke sini hatinya kita. Tuhan enggak ngelihat baju kalian kok. Tuhan enggak ngelihat baju kita semua kok. Yang penting hati kita. Setuju? Amin ya. Jangan malu, aku gak ada baju. Setiap minggu Bapak Ibu Saudara pakai baju yang sama, Tuhan enggak masalah kok. Enggak masalah. Enggak ada yang lihat. Pakai baju pancet, itu enggak masalah. Ono sing guyu. Jadi enggak masalah. Setuju saya. Wah pakai iku, enggak apa-apa Tuhan. Enggak perlu fashion show gitu ya. Ate nek ibu-ibu iku cincin dipakai kabeh. Sak lemari pakai. Jadi nek menyembahkan gini. Haleluya. Bukan gini dah. Ngene haleluya nih. Rincing itu saya banyak melihat. Saya banyak melihat. Seumpama gampang-gampang gini, gereja kan pasti rame ya. Maksudnya parkiran kan penuh gitu ya. Wah kalau mobilnya jelek, itu parkir paling waduh. Paling waduh parkir. Tapi begitu mobilnya bagus, yang bos-bos itu serut, ini pakai sopir soalnya. Turun di depannya gereja persis gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi di dalam penyembahan atau ibadah hari ini gitu ya. Ya itu lebih diberkati Tuhan itu. Nek perlu bimnya dipanggul Bu. Kayak orang Lewi gitu Bu. Itu Tuhan lebih berkenan. Ngomong gak usah pakai ban meneh ya, pakai panggul gini. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita pikir baik, gereja itu tempatnya kita show off gitu ya, tempatnya kita pamer. Tuhan tidak berkenan kok, Tuhan murka kok atas penyembahan ini. Tapi lihatlah ketika kembali lagi bro, di ayat yang berikutnya, Daud juga memakai baju efod dari kain linen. Itu yang akhirnya dipakai Daud, Bapak Saudara. Baju efod itu bajunya para imam. Dan di situ cuma ditulis kain linen. Bukan kain linen yang halus. Bukan fine linen, cuman linen aja gitu ya. Bukan kain yang mewah yang dipakai. Pada akhirnya Daud pun juga meninggalkan jubah kebesarannya itu. Dia memakai jubah seorang imam gitu ya. Karena itu yang berkenan di mata Tuhan Bapak Saudara. Jangan ke gereja terus pakai yang top kabeh gitu lah. Gak dilihat kok sama Tuhan. Di ilustrasinya, next lagi. Nah ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya. Nah, bahkan iya Daud pakai jubah, asalnya tuh jubahnya Daud kayak yang di belakangnya itu. Jubah seorang imam gitu ya. Terus dia benar-benar menari dan dia merasakan rejoice. Merasakan kesenangan yang gak pernah dia rasakan selama ini ya. Sampai dia lupa diri, sampai bajunya itu copot kabeh gitu. Saking buanteri menari. Kamu kalau di sini, tapi aja copot bahaya. Tapi menarilah seperti Daud gitu ya. Daud itu kalau menari kan ada lagunya itu ya. Menarilah seperti Daud, itu kan menari ya dah. Bukan menari seperti Daud, menari ini. Itu terjadi dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Daud waktu itu di depan tabut perjanjian Allah, itu menarinya gila-gilaan. Duh, gak kroso, cepet tirek. Lanjut ya. Oke. Nah, next. Bahkan dikatakan di sana, Daud itu hampir telanjang, atau dikatakan sudah telanjang di sana ya. Dikatakan saking excitednya menari dia, itu sampai hampir telanjang ya. Tapi waktu Daud ditegur sama Mikal, Daud cuma berkata, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu, Mikal ini anaknya Saul, dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan,
yakni atas Israel di hadapan Tuhan, aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah tetapi bersama-sama budak. Perempuan yang kau katakan itu bersama-sama mereka lah aku mau dihormati, Bapak Saudara. Itu yang terjadi sama peristiwa ini. Saya undang teman-teman musik untuk naik ke atas panggung. Jadi tabut perjanjian di dalam peristiwa ini itu melambangkan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, Bapak Saudara. Selain itu juga melambangkan kekudusan Allah. Juga perjanjian Allah, itu tandanya tabut perjanjian ini. Perjanjian Allah atas Israel dilambangkan dengan tabut perjanjian Allah ini. Menyatakan juga kemenangan Allah atas bangsa Israel gitu ya. Yang terakhir itu menyatakan suatu penebusan gitu ya. Jadi dalam cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa motivasi penyembahan Raja Daud yang asalnya baik, dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Fasilitas yang terkini dan termewah, termahal. Tapi belum tentu Tuhan berkenan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Daud mengabaikan atau melupakan peraturan-peraturan yang tertulis dalam firman Tuhan. Terkesan Daud itu menyempelekan firman Tuhan ya. Padahal Daud tahu betul gitu ya. Jadi artinya apa yang dirasa bagus menurut manusia belum tentu benar dan berkenan di hadapannya ya. Yang kedua, dalam peristiwa ini kita melihat Usa. Usa itu kan keturunan imam. Kalau sekarang ini kan pendeta. Pagi, siang, malam baca Alkitab gitu ya, Usa ini ya. Kok bisa lupa akan peraturan penting bahwa tabut perjanjian itu tidak boleh dipegang. Yang boleh cuma dipanggul. Kok bisa lupa dia. Karena Usa itu menganggap ibadah, penyembahan, baca Alkitab, berkhotbah itu sebagai kebiasaan, rutinitas. Jadi dia lupa intisari makna-makna penting dari firman Tuhan itu apa. Sehingga begitu jatuh langsung dipegang. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai penyembahan yang karena rutinitas bisa bikin kita teledor dan ceroboh. Wah aku berminggu ibadah kok, aku berminggu ke gereja kok. Akhirnya kita menyepelekan firman-firman Tuhan intisarinya Bapak Ibu. Karena bisa membuat Tuhan murka. Mari kita sama-sama berdoa. Hamba telah selesai menyampaikan isi firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Terima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya firman-Mu ini adalah pelita bagi kami dan berterang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya firman-Mu ini Engkau mantraikan dalam hati kami. Biarkan setiap ajaran, hikmat dan kebenaran yang telah kami dengar masuk ke dalam hati kami, dapat tertanam, bertunas, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman dalam setiap aspek kehidupan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.